Halo, selamat datang di tutorial pengisian Surat Pemberitahuan Objek Pajak SPOP PBB Sektor P5L Elektronik. Pada tutorial kali ini, kita akan membahas tentang bagaimana melakukan pengisian Surat Pemberitahuan Objek Pajak Elektronik untuk sektor perkebunan. Sebelum kita melakukan pengisian SPOP elektronik, silakan download terlebih dahulu formulir SPOP elektronik dari laman https://ispop.pajak.go.id. Kemudian siapkan dokumen-dokumen yang dibutuhkan untuk pengisian SPOP tersebut, antara lain dokumen izin, data areal kebun, data areal atau data detail tanaman, dan data detail bangunan. Let's begin. Setelah kita mendownload file formulir SPOP elektronik, kita akan mendapati file formulir tersebut dan silakan letakkan file tersebut di direktori yang Anda inginkan. Bisa di mana saja. Di sini saya letakkan di direktori C_SPOP PBB. Double klik pada file tersebut untuk membuka file tersebut. Jika di komputer Anda muncul security warning, lakukan di sini klik enable content atau beberapa klik yang berbeda untuk mengenable makro di dalam file Excel ini. Setelah itu Anda akan menjumpai atau akan mendapati informasi yang tersedia di bagian form ini. Silakan baca dengan seksama, dan untuk menutup form ini silakan klik tombol OK di bagian bawah. Ya, ini adalah dokumen SPOP elektronik yang sudah dijadikan satu bundel untuk data sektor perkebunan, mencakup formulir SPOP, formulir L1 untuk sektor perkebunan untuk data buminya, kemudian L7 untuk memuat data bangunan. Kita akan mulai bersama untuk mengisi SPOP halaman 1. Silakan masukkan tahun pajak yang sesuai dengan tahun pajak saat ini, yaitu tahun 2021. Kemudian untuk pembetulan, untuk pembuatan SPOP pertama kali atau dokumen normal, silakan isi dengan angka 0. Kemudian untuk pembetulan nanti diisi dengan 1, 2, 3, dan seterusnya. Silakan isi di bagian sel-sel yang berwarna hijau. Pertama dengan mengisikan knob Anda dengan format pengisian 2 digit untuk kotak pertama, 2 digit berikutnya untuk kotak kedua, kemudian ketiga, seterusnya. Untuk pengisian NOP, Anda akan mendapatkan NOP dari kantor pajak di mana Anda terdaftar. Kemudian masukkan NPWP-nya. Ya, misalnya seperti ini. NOP-nya adalah 1234 456 123 110 0001 1. Pastikan Anda mendapatkan NOP atau informasi NOP dari petugas pajak di KPP di mana Anda terdaftar. Untuk NPWP, pastikan Anda menggunakan NPWP yang nanti akan digunakan untuk melaporkan
SPOP secara elektronik. Pada bagian nama, silakan diketik nama objek pajaknya. Silakan gunakan huruf kapital untuk mengisi pada bagian ini. Untuk titik koordinat, Anda diminta untuk mengisi 4 koordinat, ya, lintang utara atau lintang dan bujur, ya. Misalnya kemudian silakan isi data administratif, ya, wilayah administratif dari objek pajak yang Anda miliki. Ya. Pada bagian data subjek pajak, Anda bisa lewatin untuk pengisian nama, jenis, dan badan hukum. Kita lanjutkan pada pengisian alamat dari objek pajak, wajib pajak atau subjek pajak. Silakan isi dengan alamat untuk korespondensi dengan Anda. Anda bisa menggunakan tombol panah di keyboard Anda untuk menggerakkan kursornya, atau jika tidak menggunakan mouse juga bisa. Nomor telepon dapat Anda isi. Nomor handphone wajib untuk diisi, harus ada isinya. Klik tombol selanjutnya untuk ke halaman berikutnya. Untuk luas bumi, luas bangunan dibiarkan saja, nanti akan terisi secara otomatis setelah kita mengisi kelengkapan di lampiran SPOP. Untuk lampiran dokumen pendukung, pada bagian ini, pastikan Anda ketika salah satu dari dokumen pendukung yang diminta, seperti IUP, LP, laporan perkembangan usaha, peta tahun tanam, ketika salah satunya tidak ada, maka jangan lupa Anda harus melampirkan surat pernyataan. Tapi jika Anda memiliki dokumen itu semua, maka silakan dipilih pada bagian ini, semua dokumen tersedia. Dan pastikan nanti akan Anda upload bersama dengan XML dari dokumen ini. Pada bagian ini silakan diisi kota di mana dokumen ini dibuat. Pengisian SPOP selesai, maka berikutnya kita akan berpindah ke pengisian LSPOP. Pada pengisian LSPOP L1 untuk sektor perkebunan, ini adalah bagian header. Silakan dilanjutkan
untuk pengisian sheet berikutnya. Ya, pada bagian ini adalah bagian untuk mengisi data-data perizinan. Silakan masukkan data untuk pertama kali tanpa melakukan klik tombol tambah. Jadi langsung saja klik pada bagian baris yang tersedia warna hijau ini. Misalnya IUP, kemudian nomor izin N123 tanggal. Nah, bagian pengisian tanggal pastikan Anda sudah mengetahui regional setting di komputer Anda. Jika Anda menggunakan regional setting English, maka ketika Anda akan mengetikkan tanggal misalnya 25 Februari, maka Anda ketikkan 02/25 tanggalnya, kemudian tahun. Maka nanti akan muncul display tanggalnya lah 25 bulan 2 tahun 2021. Atau Anda juga bisa mengetikkan dengan 25 Feb 2001, maka akan terbentuk juga 25 Februari. Ketika regional setting Anda adalah setting Indonesia, maka seperti biasa mengetiknya adalah 25/02/2001. Nah, seperti itu. Kalau regional settingnya adalah Indonesia. Luas, untuk mengisi data luas, jumlah digit di belakang koma hanya diizinkan 2 saja. Kemudian untuk keterangan silakan diketik dengan huruf kapital. Untuk menambahkan data silakan klik tombol tambah. Untuk mengurangi data atau menghapus data adalah dengan klik tombol hapus. Pastikan Anda tidak memiliki data baris kosong di bagian ini. Ketika memang tidak ada data sama sekali, maka silakan dihapus dengan klik tombol hapus. Ya. Ketika tidak ada data sama sekali, maka pastikan Anda di sini tidak ada data yang tertulis pada baris dan angka pada jumlah data adalah 0. Jika Anda menuliskan data di sini, kemudian ada tanggalnya, misalnya 24 Jun 2009. Meskipun di sini angkanya masih 0, tetapi baris data pertama ini ada isinya, maka tabel ini sudah berisi data. Tapi kalau di sini 0 dan pada bagian ini sudah dihapus dengan tombol hapus seperti ini, maka di sini tidak ada datanya, kosong. Ya. Kita akan bergerak ke bagian selanjutnya. Pada bagian selanjutnya sama dengan pengisian di L1A1 tadi. Isikan pada kolom yang tersedia. Yang berwarna orange wajib hukumnya untuk diisi, tidak boleh kosong. Kemudian jika ada tambah data sama, Anda bisa mengcopy dan paste, kemudian mengubah data yang diperlukan, ya, atau menghapusnya. Oke. Kita ke berikutnya. Untuk data plasma, silakan diisi dengan data yang sesuai. Di sini saya akan coba kosongkan saja, ya. Kemudian ke tombol selanjutnya, bagian rinci wilayah Anda bisa isi, ya. Ya, mungkin sebelumnya ya tadi ya di bagian NPWP. Nah, ini di data plasma NPWP ini diisi dengan
NPWP 15 digit ya. Ya, tanpa tanda baca. Ya, misalnya ya, seperti ini. Ya, kalau tidak ada, kita hapus saja. Berikutnya, di bagian ini sama pengisiannya dengan bagian sebelumnya. Diisi dengan data provinsi, misalnya provinsi, misalnya Riau, kabupaten Pinang misalnya, NOP 18 digit ya, misalnya nih ya. Ya, kurang nggak ya? Oh iya, kurang. Ya, seperti itu. Kemudian diisi dengan luasnya dan KPP-nya. Misalnya KPP untuk wilayah ini adalah KPP ya, misalnya begitu. Ini ya. Selanjutnya, nah, pada bagian ini data areal produktif, silakan Anda pastikan data untuk mengisi tanaman sudah Anda pegang. Kalau Anda sudah memiliki data berupa Excel, Anda bisa copy paste dengan tentunya menyesuaikan isian di sini ya. Untuk mengisinya agak lebih cepat. Nah, misalnya di sini kebun ya, kebun 1 Afdeling AFD misalnya, blok 1. Nah, jenis tanaman ada karet, kemudian tahun tanamnya adalah 1978, kontur tanahnya berbukit, jenis tanahnya mineral, kondisi jalan sedang, jarak ke pabrik 1 kilo, paritnya tidak ada, produktivitas misalnya 1,25, luasnya 2340 misalnya, seperti ini. Sama ya, tambah untuk menambahkan data, hapus untuk mengurangi. Tidak bisa Ctrl Z ya di sini. Yes. Ya, kita isi kebun misalnya, kebun 1 FD, kode blok 1, jenis tanaman misalnya karet ya, tanamnya 1998, kontur tanah datar, jenis tanah misalnya mineral, kondisi jalan sedang ya, pabrik 12, paritnya ada, kemudian produktivitas 2, luas ya, jebret ya. Tambah untuk menambahkan data, kalau mau copy paste bisa ya, tinggal di copy kemudian paste, karena dia ada di lokasi yang sama, hanya tanam yang berbeda. Misalnya ini tahun 2000, jumlahnya 1500, misalnya tahun 2001 jumlahnya adalah luasnya 2000, tahun 2002 di sini adalah 678 misalnya, 678 ya. Ini adalah untuk pengisian untuk bagian area produktif. Mungkin tidak hanya satu tanaman, ada tanaman kedua ya, tinggal disebutkan di sini
kebun 1 juga, misalnya AFC, ya, misalnya FD tambahan, misalnya di sini ada D gitu doang, ya. Kemudian tanamannya adalah kelapa dalam tahun 2009 misalnya. Ya, di sini berbukit, mineral, sedang, 1 tidak ada, misalnya nggak diketahui, ya. Kemudian di sini, seperti ini ya, nggak apa-apa, nggak masalah. Jadi semua tanaman dimasukkan di sini, ya. Semua tanaman, semua blok ya yang dimiliki untuk area produktif masukkan di dalam tabel ini. Kemudian kita ke selanjutnya untuk areal belum produktif. Sama dengan pengisian tadi, misalnya kebun 1, AFC, blok C misalnya, kontur tanahnya berbukit, mineral, kondisi jalan jelek, 12, paritnya tidak ada. Nah, tiga-tiganya ini harus diisi. Maaf, tiga-tiganya tidak boleh kosong. Salah satu mesti diisi dengan angka selain 0. Misalnya di sini 0 boleh, 0 boleh. Ya. Ya. Untuk tambah sama ya. Hapus. Pastikan juga tidak ada baris kosong di sini ya. Tidak ada baris kosong. Kalau ada baris kosong di sini nanti pasti tertolak. Kita hapus. Next. Nah, di sini sama pada bagian areal tidak produktif, silakan diisi dengan pilihan yang tersedia dan diisi keluasannya. Ya. Kemudian otomatis keluasan ini 45.362,24 akan mengisi pada dokumen di sini. Ya, 45.362. 45.362,24 menjadi 45.362 ya. 45.362 meter. Oke. Berikutnya untuk yang tidak dikenakan PBB silahkan diinputkan juga. Ya. Kemudian kita selanjutnya ke formulir pengisian bangunan, data bangunan ya, L7. Pada bangunan yang pertama yaitu kelompok 1, sama seperti yang sebelumnya, data berupa tabular. Pada pengisian pertama kali silahkan langsung diisikan pada baris yang tersedia. Misalnya di sini saya akan langsung masukkan adalah perkantoran, misalnya kantor direksi, lokasinya di Jalan Sawit, kondisi sedang, tahun bangun 2000, tahun renovasi belum pernah renovasi, jumlah lantai 1, luas bangunan 230 meter misalnya, konstruksi beton, nah, basement tidak ada, luas basement tidak ada, material dinding dalam adalah pasangan setengah batu, dinding luarnya setengah batu, ya, lapis dinding dalamnya tidak ada misalnya, lapis dinding luar adalah cat misalnya, ya. Kemudian ada langit-langit, langit-langitnya adalah eternit, atapnya adalah genteng keramik misalnya, penutup lantai keramik. Nah, untuk keliling dinding dan seterusnya sampai tipe ini khusus untuk jenis penggunaan bangunan pabrik, bengkel atau gudang. Untuk kolom 26 khusus untuk stasiun pengisian bahan bakar. Fasilitas misalnya di sini ada kolam renang, ya misalnya. Kemudian untuk tambah bangunan, klik tombol tambah. Kita akan coba di sini adalah JPB-nya pabrik. Nah, ketika pabrik di sini pabrik, oke, saya di Jalan
Asia, kondisi baik, tahun bangun 2005 misalnya. 1, luas bangunannya adalah 300 meter, konstruksi baja, ya. Kemudian material dinding dalam nggak ada, dinding luar nggak ada, pelapisnya juga nggak ada, langit-langitnya tidak ada. Nah, keramik, atapnya adalah asbes gelombang, ya, penutup lantai misalnya ubin PC, teraso. Kemudian bagian ini harus diisi untuk JBB tadi, JBB yang barusan kita pilih. Minimal ada tinggi kolom, misalnya 6 atau 4, dan lebar bentang, misalnya 12. Oke. Kemudian tipe daya dukungnya juga bisa diisi dengan ringan, sedang, atau ini. Daya dukung lantainya kalau ada angkanya, misalnya 12,2 misalnya, bisa ditulis di sana. Oke, berikutnya kita ke form berikutnya adalah untuk bangunan kelompok 2. Pada bangunan kelompok 2 sama, kita pilih bangunan kelompok 2-nya. Kalau misalnya di sini diisi cerobong, maka nanti diisi data cerobong. Kalau di sini diisi dengan data pilihannya adalah konveyor, maka selain bagian ini juga harus diisi, ya. Jadi pertama kita akan coba misalnya power plant 1, lokasi di jalan power, konstruksinya adalah beton, kondisi sangat baik, tahun bangun 2015 misalnya, tinggi nggak ada. Nah, ini power plant itu adalah bangunan selain dari cerobong, konveyor, dan seterusnya, jadi diisi di bagian ini, ya. Misalnya panjangnya adalah 12, kemudian lebarnya adalah 20 misalnya. Nah, luas bangunannya di sini diisi dengan 240 meter, misalnya, ya. Nih. Kemudian kita klik tombol tambah untuk menambah jumlah bangunan. Misalnya bangunan berikutnya adalah ya. Oke. Nah, di sini kita setelah menyelesaikan pengisian bangunannya, kita klik tombol selanjutnya, kemudian kita generate file XML-nya dengan klik tombol buat file XML. Maka di sini akan ada informasi file XML telah berhasil dibentuk. Silahkan cek pada folder di mana file berada. Kita akan cek di foldernya. Ya, sudah terbentuk di sini. Ya, kita kalau buka file XML-nya akan tampak dokumen seperti ini, ya. Ini adalah isian hasil isian kita di Excel tadi. Kita tadi di JPB 1 bangunannya kita punya 3 bangunan, ya. 2 bangunan maksud saya. Kemudian di JPB 2 tadi kelompok 2 kita punya 1 bangunan di sini. Nah, jadi sudah ada. Nah, setelah dokumen XML ini terbentuk, maka selanjutnya dokumen ini bisa diupload ke dalam sistem ispop di laman ispop.pajak.go.id. Demikian cara mengisi formulir SPOP elektronik untuk sektor perkebunan. Sampai jumpa di tutorial selanjutnya.